Dalam video kali ini kita akan berbicara tentang transformasi digital untuk bisnis kecil dan menengah. Transformasi digital untuk bisnis kecil dan menengah, terutama di era pandemi, itu ditandai dengan hal-hal berikut. Pertama, COVID-19 telah mendefinisikan kembali tempat kita berbisnis. Jadi, dengan adanya COVID-19, kita itu sudah dipaksa untuk mengenali tempat kita untuk berbisnis. Jadi, bisnis dengan cepat itu beralih pada platform online. Kita belanjanya online, belajarnya online, bekerjanya pun online. Semuanya serba online. Itu yang paling mudah. Kemudian adanya penggunaan uang digital. Hal ini terjadi kenapa? Karena adanya COVID-19, kita disuruh untuk mengurangi interaksi dengan orang, mengurangi bersentuhan dengan orang. Bahkan pembayarannya itu ada kampanye menggunakan uang digital. Uang digital seperti apa? Seperti OVO, ShopeePay, Dana, M-Banking, dan lain-lain. Itu kita akan terbiasa dengan penggunaan uang digital. Kemudian adanya pasar yang menuju pada pasar persaingan sempurna. Walaupun di sini saya bisa bilang, atau ini hanya asumsi saya, marketplace yang tersedia seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia itu sekarang lebih pada pasar yang oligopoli. Kenapa saya bilang pasar sekarang menuju pasar persaingan sempurna? Karena dengan adanya digitalisasi pasar, kita itu bisa membandingkan harga, kita bisa tahu kualitas barang itu hanya dari internet. Misalnya saya ingin beli sepatu merek, katakanlah merek A. Saya bisa membandingkan harganya merek A tipe tertentu itu di semua platform digital. Kemudian jika saya ingin tahu bagaimana rasanya memakai sepatu A, saya bisa mencari review dari YouTube misalnya. Nah, jadi di dalam pasar persaingan sempurna itu nanti akan ada banyak penjual dan pembeli. Yang namanya pasar online sekarang itu sudah banyak penjual pembeli, kemudian penjual pembeli itu bebas masuk pasar, tidak ada hambatan, dan adanya keterbukaan informasi atau harga. Ini adalah ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Tapi, saya bilang marketplace sekarang lebih kepada oligopoli. Kenapa? Karena dengan adanya pandemi ini atau beberapa tahun ini, marketplace itu kan bersaing, mereka bersaing untuk mendapatkan pasar di Indonesia. Makanya mereka rela yang namanya istilahnya bakar uang, rela memberikan program gratis ongkir, program diskon terhadap barang. Nah, itu kan sebenarnya mereka ingin membuat pasar mereka sendiri. Akhirnya pasar marketplace di Indonesia inginnya dikuasai oleh hanya beberapa pasar marketplace. Contohnya aja pasar oligopoli ini yang sudah ada misalnya kayak seperti sepeda motor. Dulu itu sepeda motor banyak macamnya, mereknya. Ada Honda, Suzuki, Yamaha, kemudian belum lagi merek-merek dari Cina. Tapi lambat laun karena adanya persaingan, akhirnya produsen sepeda motor itu hanya mengerucut pada dua perusahaan. Kalau tidak Yamaha, Honda. Seperti Kawasaki, Suzuki itu masih ada tapi kurang diminati. Akhirnya mereka menjadi suatu oligopoli dan menguasai pasar. Kemudian adanya transformasi digital yang lain itu tentang media sosial. Sekarang coba dilihat media sosial masing-masing, siapa yang punya Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Nah, jadi yang namanya media sosial itu sudah bertransformasi, tidak menjadi murni media sosial. Jadi media sosial sekarang itu lebih kepada media bisnis, tempat beriklan. Ya ini suatu kelaziman sih, nggak mungkin lah kayak Facebook itu dia hanya menyiapkan platform hanya untuk media sosial. Mesti kalau sudah dia menguasai dan dia punya banyak pengguna, dia tetap akan menyisipkan iklan. Makanya sekarang ada Facebook Ads, kemudian Instagram juga,
di YouTube itu sudah banyak iklan masuk, kemudian bahkan di Instagram itu walaupun tidak ada iklan, tapi orang bisa membayar seseorang untuk mempromosikan produknya. Contohnya apa? Misalnya kalau sudah ada program promo tertentu, misalnya ada program 10-10, nanti ada program 11-11, mesti ada marketplace yang dia itu membayar eh, seperti Twitter untuk mempromosikan programnya. Jadi yang namanya Facebook itu sudah bukan lagi hanya media pertemanan. Di Facebook itu sudah banyak forum jual beli. Forum jual beli itu bisa kita lihat di marketplace, juga ada grup-grup jual beli, grup-grup jual beli di daerah tertentu, grup-grup jual beli hobi tertentu, misalnya jual beli burung dan lain-lain. Kemudian tempat yang sesuai untuk mendefinisikan produk secara lengkap. Kenapa? Karena di Facebook itu kita bisa mendefinisikan produk kita itu secara mendetail, ada videonya, ada gambarnya, banyak lain. Dan juga pengguna Facebook aktif di Indonesia, ini yang aktif ya, bukan yang pasif, itu ada 36 juta pengguna aktif. Nah, jadi ini Facebook itu sudah menjadi tempat untuk berbisnis lagi, mengiklankan produk dan lain-lain. Kemudian yang media sosial yang lainnya misalnya Instagram. Instagram ini sekarang menjadi media sosial yang digunakan banyak untuk mempromosikan produk. Karena apa? Di Instagram itu kita bisa melihat gambar-gambar yang menarik. Dan di Indonesia, Instagram penggunanya itu ada 69,2 juta. Jadi sangat banyak pasarnya untuk yang di Instagram. Dan yang terakhir ini adalah YouTube. Jadi YouTube itu bukan hanya tempat untuk kita membuat konten, kemudian konten itu banyak ditonton orang, tidak hanya semacam itu. Tapi di YouTube itu sekarang sudah media promosi. Karena di YouTube itu bisa menyisipkan yang namanya video produk. Video produk ini misalnya ada orang yang membuat produk, kemudian dia membayar seorang YouTubers untuk mempromosikan bagaimana keunggulan dari produknya, kebaikan dari produknya. Kemudian adanya video unboxing produk. Video unboxing produk itu kan sebenarnya jalan kita kalau ingin kita berjual beli online dan kita tidak tahu produknya, kita bisa melihat dari video-video unboxing produk. Kemudian juga ada program giveaway. Giveaway untuk produk-produk tertentu, misalnya ada perusahaan X ingin mempromosikan produknya, dia menggandeng YouTubers untuk mempromosikan produk dengan giveaway, memberikan kepada eh, pengguna atau memberikan kepada subscribernya. Dan following adalah fondasi bisnis untuk yang digitalisasi. Karena apa? Di 2020 ini itu momen kita untuk meraup pengikut sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita ingin fokus di bisnis digital di 2020 itu adalah momen kita untuk kita mencari pengikut atau follower. Kenapa? Karena dengan adanya pandemi ini orang sangat terbiasa dengan internet, banyak waktu luang, akhirnya mereka menghabiskan waktu luangnya itu di media sosial. Kemudian ini adalah saat yang tepat kita kalau ingin menjadi reseller. Kenapa? Karena dengan adanya dampak corona itu banyak orang yang berpikir bagaimana meningkatkan pendapatan untuk menyambung hidup. Salah satunya mereka ingin berjualan tapi tidak punya modal. Akhirnya kita ada peluang untuk menjadi reseller. Demikian tadi bagaimana transformasi digital di era pandemi ini untuk bisnis UMKM, usaha kecil menengah. Selanjutnya kita akan berbicara tentang tanda-tanda kebangkitan dari teknopreneur.